Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat sidang salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Rasulullah Muhammad SAW manusia yang paling mulia akhlaknya karena dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, sehingga Allah pun memerintahkan kepada kita untuk mensuri tauladani akhlak dan perilaku beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan yang amat sangat baik pada diri Rasulullah untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan figur, dan kita dianjurkan untuk mengikutinya. Dan oleh karena itu memang Nabi atau Rasul memiliki sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatodah. Siddiq artinya Rasul atau Nabi adalah figur yang benar menurut Allah, Tuhan yang Maha Benar dan kebenaran yang mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu adalah dari Allah, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah memiliki sifat siddiq yang dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, jujur, tidak pernah bohong, sehingga orang Quraisy sekalipun mereka musyrik, tidak menyembah Allah ataupun percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Tuhan lain, mereka amat sangat mempercayai Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sebelum jadi Rasul pernah terjadi sengketa, perselisihan yang cukup tajam di antara kabilah-kabilah yang ada di masyarakat Mekah, terutama ketika ingin meletakkan Hajarul Aswad. Siapa yang paling berhak, suku mana yang paling hebat untuk meletakkan Hajar Aswad itu? Hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah. Tapi kemudian Rasul dipercaya dialah orang yang paling tepat untuk mengambil keputusan, dan Rasul pun mengambil keputusan dengan arif dan bijak. Dia gelarkan sorbannya, dia letakkan itu Hajarul Aswad, dan masing-masing perwakilan dari kabilah-kabilah yang ada di Mekah diambil satu-satu untuk memegang ujung sorban itu, dan kemudian Hajar Aswad pun digotong rame-rame. Maka sejak itulah kemudian Rasulullah mendapatkan julukan dari orang-orang musyrik Mekah dengan gelar Al-Amin, orang yang amat sangat amanah, orang yang amat sangat dipercaya, dan Muhammad tidak pernah bohong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang ketiga, sifat Rasul itu adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan risalah Allah, menginformasikan. Karena kata Nabi juga artinya pembawa berita, pembawa risalah, berita yang datang dari Allah tentang informasi masa lalu, informasi masa sekarang, dan informasi masa yang akan datang. Itulah Nabi, dan Nabi harus menyampaikan informasi itu kepada umatnya. Itulah sifat tabligh yang harus dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Pun juga Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyampaikan risalah Allah. Tidak ada satupun yang beliau tutup-tutupi. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, disampaikan secara keseluruhan oleh Rasulullah tanpa ada sedikit pun yang dikurangi. Apa yang Allah sampaikan, itulah yang Rasulullah informasikan kepada kita semua. Karena Rasul adalah orang yang amanah, sehingga menyampaikan seluruh informasi yang datang dari Allah kepada umatnya sebagai hudan linas, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup, kemana kita mengarah, bagaimana kita melangkah. Al-Quranlah pedomannya yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karakter dan sifat yang keempat adalah fatona, cerdas. Tentu seorang Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan intelektual yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Karena Allah mendesain sedemikian rupa, seorang Nabi dan Rasul harus cerdas memahami wahyu-wahyu yang Allah sampaikan oleh malaikat Jibril. Maka kecerdasan intelektual para Nabi dan Rasul menjadi syarat sebagai seorang Nabi dan Rasul untuk menerima wahyu dari Allah yang kemudian disampaikan kepada umat-umatnya ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, figur Rasulullah Muhammad SAW, jangankan kita sebagai Muslim yang mencintai Rasulullah, yang menyayangi Rasulullah, dengan senantiasa kita mengucapkan sholawat kepadanya. Seorang orientalis yang juga bukan Muslim, bahkan konon katanya dia adalah seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Jid misal, dia menulis dalam sebuah bukunya yang cukup bagus 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh di dunia ini, dan menempatkan nomor 1 urutan pertama itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul adalah sosok yang amanah, yang dapat dipercaya tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi segenap manusia. Bukankah Rasul itu diturunkan dalam rangka rahmatan lil alamin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah engkau itu Muhammad, aku utus sebagai rahmat bagi segenap alam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada putrinya setelah Rasulullah wafat. Nah, kamu kan istri Rasul. Betul ayah. Menurut kamu, ada tidak amalan Rasulullah yang ayah belum lakukan? Kalau ada, tolong informasikan. Kata Aisyah, ayah itu orangnya sami'na wa ata'na lillahi wa rasul. Ayah adalah orang yang selalu mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semua yang disampaikan oleh suamiku sebagai Rasulullah, ayah telah melakukannya. Alhamdulillah kata Abu Bakar. Tapi ayah, kata Aisyah, ada apa nak? Mungkin ada satu perbuatan Rasul yang ayah belum melakukan. Apa itu nak? Suamiku menjelang beberapa bulan sebelum wafatnya, satu hari dia berjalan-jalan ke pasar Madinah.
Di pasar Madinah ada orang sedang berkerumun, mengumpul. Ternyata ada orang sedang pidato. Seorang Yahudi yang tunanetra dan sudah tua. Rasul pun mendengarkan pidato itu. Tapi isinya adalah mencaci maki Rasulullah, menghujat Rasulullah, menghina Rasulullah. Saudara-saudara, kalian kenal Muhammad. Muhammad itu adalah penyihir. Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu orang yang gila. Oleh karena jangan pernah percaya dengan ucapannya. Dan hati-hati kalian akan kena sihir Muhammad ini. Rasul mendengar itu. Rasul buru-buru pulang, kemudian minta jatah makan hari itu kepada istrinya. Dibawa oleh Rasulullah makanan dan minuman itu ke pasar di mana tadi ada orang Yahudi yang sedang berbicara. Selesai berpidato, orang pun bubar. Rasul mendekatinya. Pak Tua kan haus habis pidato. Iya betul. Ini ada sedikit air, boleh aku minumkan? Ya, diminumkan. Ini ada sedikit makanan, disuapi. Kata si Pak Tua ini, luar biasa engkau ini. Saudara bukan, anak bukan, tetangga bukan, dan begitu memperlakukan diriku seperti orang tuanya sendiri. Mulia sekali kau nak. Rasul yang tersenyum dan Rasul tidak berkata apa. Tiap hari Rasul lakukan itu sampai akhir hayatnya. Mendengar itu bahkan buru-buru pulang, dia minta jatah makan juga kepada istrinya yang hari itu. Dia pergi ke pasar Madinah dan betul, ternyata orang sedang berkerumun dan mendengarkan pidatonya orang Yahudi yang tunanetra ini. Abu Bakar mendengar Rasul dihina, dicabaki, sebenarnya dia ingin marah. Tapi mendengar Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya, Rasul tidak pernah marah ketika dirinya yang dihina. Tapi kalau agamanya yang dihina, Rasul tidak segan-segan diangkat pedang. Setelah selesai si Fatwa ini pidato, Abu Bakar pun ingin minum Rasulullah. Fatwa harus ya. Ini ada air, diminumkan. Diminumkan yang kedua, airnya meleleh di bibirnya. Rupanya Abu Bakar nggak tahu bagaimana cara Rasul memperlakukan itu, sehingga disemburkanlah itu air. Kamu ini siapa? Saya orang yang biasa beri minum dan makan. Bukan. Walaupun mata saya tidak melihat, saya merasa engkau adalah bukan orang yang biasa memberi makan minum saya. Orang yang beri minum dan makan saya, orang yang lembut, penuh kasih sayang, memperlakukan saya seperti orang tuanya sendiri. Ketika air meleleh di bibir saya, dia lap dengan tangannya tanpa cicik sedikit. Ketika makanan meleleh di bibirnya, dia menyuapinya, dia lap dengan tangannya tanpa cicik sedikit. Kamu ini siapa? Saya sahabatnya. Siapa nama kamu? Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu itu baik sekali. Dia memperlakukan saya seperti orang tuanya sendiri, padahal saya tidak kenal dengan dia. Ngomong-ngomong Abu Bakar, temanmu itu kemana? Udah 2 hari kok enggak menyuapi saya? Dia sudah wafat, Tuhan. Sudah wafat? Kapan? 2 hari yang lalu. Ngomong-ngomong, emang temanmu yang baik itu siapa namanya? Dia orang yang setiap hari Tuhan caci maki, Tuhan hina, Tuhan hujat. Muhammad, ya. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang yang dihina, dicaci maki, dihujat, memperlakukan dengan baik. Bahasa Indonesianya, air itu dibalas dengan air susu. Kecuali malaikat, kata Abu Bakar, percaya atau tidak Tuhan, dialah Rasulullah yang diutus ke muka bumi ini untuk menyayangi seluruh umatnya. Mendengar itu, orang Yahudi ini guling-guling seperti anak kecil, menyesal.
Selama ini ternyata ucapan dia keliru. Muhammad itu orang yang baik, orang yang jujur, orang yang aman. Sekalipun dia dihina, dia tidak pernah membalas hinaan itu. Bahkan dia pun tidak pernah ngomong-ngomong kalau dirinya adalah Muhammad. Abu Bakar, tunjukkan saya di mana makamnya. Dituntun Abu Bakar di hadapan makam Rasul. Yahudi yang tunanetra ini, yang setiap hari menghujat Rasulullah, dia berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak yang mulia, sikap yang amanah, membuat hati seorang menjadi luluh dan masuk Islam tanpa paksaan. Itulah figur sosok mulia, manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia yang paling rajin sujudnya, yang paling tekun tahajudnya, yang paling fasih baca Al-Qurannya, dan yang amat sangat mencintai umatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bangga menjadi umatnya, kita senang menjadi umatnya. Mari kita perbanyak baca sholawat dan kita tiru akhlak Rasulullah yang mulia itu. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang dipilihnya, dan semoga kita bersama Rasulullah di dalam surga yang Allah rindukan. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.